Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 20 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah jurumudi ilahi bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami tidak mengandalkan diri tetapi Kristus dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 20 Juni tahun 2024 berjudul Jurumudi Ilahi. Ayat inti terdapat di dalam Matius 8 ayat 27 firman Tuhan. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Setiap kapal yang mengarungi lautan kehidupan harus mempunyai jurumudi ilahi di dalamnya. Namun ketika badai datang, ketika angin ribut mengancam, banyak orang mendorong pengemudi mereka ke laut dan menyerahkan perahu mereka ke tangan manusia yang terbatas, atau mencoba mengemudikannya sendiri. Kemudian bencana dan puing-puing biasanya terjadi, dan pengemudi disalahkan karena menabrakkan mereka ke perairan yang berbahaya tersebut. Janganlah menyerahkan dirimu kepada penjagaan manusia, tetapi katakanlah, Tuhan adalah penolongku. Aku akan mencari nasihatnya, aku akan menjadi pelaku kehendaknya. Segala kelebihan yang mungkin Anda miliki tidak dapat menjadi berkat bagi Anda. Begitu pula pendidikan kelas atas tidak dapat membuat Anda memenuhi syarat untuk menjadi saluran terang, kecuali Anda memiliki kerjasama dengan Roh Ilahi. Mustahil bagi kita untuk menerima kualifikasi dari laki-laki dan perempuan tanpa pencerahan ilahi, seperti halnya para dewa Mesir membebaskan mereka yang percaya kepada mereka. Murid-murid tidak boleh beranggapan bahwa setiap usulan mereka untuk memperpanjang pelajaran mereka adalah selaras dengan rencana Allah. Biarlah setiap saran seperti itu dibawa kepada Allah dalam doa, dan carilah bimbingannya dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sekali, tetapi berulang kali. Mohonlah kepadanya sampai engkau yakin apakah nasihat itu berasal dari Allah atau manusia. Jangan percayakan diri Anda kepada pria dan wanita. Bertindak di bawah panduan ilahi. Anda telah dipilih oleh Kristus. Anda telah ditebus oleh darah anak domba yang berharga. Mohon di hadapan Allah keampuhan darah itu. Katakanlah kepadanya, aku adalah milikmu melalui penciptaan. Aku adalah milikmu melalui penebusan. Saya menghormati otoritas manusia dan nasihat saudara-saudara saya. Tapi aku tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada ini. Aku ingin Engkau, ya Allah, mengajariku. Aku telah membuat perjanjian denganmu untuk menerapkan standar karakter ilahi dan menjadikan Engkau sebagai penasihat dan pembimbingku, pihak dalam setiap rencana hidupku. Oleh karena itu, ajari aku. Biarlah kemuliaan Tuhan menjadi pertimbangan pertama Anda. Tekan setiap keinginan akan kehormatan duniawi, setiap ambisi untuk mendapatkan tempat pertama. Doronglah kemurnian dan kekudusan hati, agar Anda dapat mewakili asas-asas Injil yang sebenarnya. Biarlah setiap tindakan dalam hidup Anda
disucikan oleh usaha suci untuk melakukan kehendak Tuhan, agar pengaruh Anda tidak membawa orang lain ke jalan terlarang. Ketika Allah menjadi pemimpin, kebenarannya akan berjalan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan akan menjadi upahmu. Fundamentals of Christian Education, halaman 348-349. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Tentang jurumudi ilahi, Nyonya White mengambil contoh dari pengalaman Musa. Mari kita ikuti cerita singkat tentang Musa yang Roh Nubuat jelaskan dalam sebuah surat dan manuskrip. Kita baca dari manuskrip 10A tahun 1895 paragraf 26, berbunyi, pendidikan yang diterima Musa sebagai cucu raja sangat lengkap. Tidak ada sesuatu pun yang diabaikan yang diperhitungkan untuk menjadikan dia orang bijak, sebagaimana orang Mesir memahami hikmat. Pendidikan ini membantunya dalam banyak hal. Itu sebabnya Nyonya White lanjutkan dalam manuskrip yang sama paragraf 28 yang berkata, Musa beranggapan bahwa pendidikannya dalam hikmat Mesir telah sepenuhnya memenuhi syarat baginya untuk memimpin Israel dari perbudakan. Bukankah dia terpelajar dalam segala hal yang diperlukan untuk menjadi seorang jenderal angkatan bersenjata? Bukankah dia mempunyai keuntungan terbesar dari sekolah-sekolah terbaik di negeri ini? Ya, dia merasa mampu melepaskan mereka. Oleh karena sudah menerima pendidikan terbaik di Mesir, bahkan untuk menjadi seorang jenderal angkatan bersenjata, Musa merasa sudah mampu untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tetapi tidak, Musa malah membuat kesalahan fatal yang memaksa dia untuk melarikan diri ke padang belantara dan menjadi gembala. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 10, tahun 1895 paragraf 27. Saat ia memimpin kawanan ternaknya melewati belantara pegunungan dan menuju padang rumput hijau di lembah, Allah dari alam mengajarinya hikmat tertinggi dan terhebat. Di sekolah alam, dengan Kristus sendiri sebagai gurunya, dia merenungkan dan mempelajari pelajaran tentang kerendahan hati, kelembutan hati, iman dan kepercayaan, serta cara hidup yang rendah hati, yang semuanya mengikat jiwanya lebih dekat kepada Allah. Apa yang Musa dapatkan di pendidikan Mesir tidak ada gunanya. Bukan itu yang Allah perlukan dari Musa. Itu sebabnya Musa belajar pelajaran baru bersama anak Allah di padang belantara selama 40 tahun. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 47 tahun 1895 paragraf 75. Musa terpelajar dalam semua hikmat orang Mesir. Ia menerima pendidikannya dalam pemeliharaan Allah, namun sebagian besar dari pendidikan itu harus ditinggalkan dan dianggap sebagai kebodohan. Kesan tersebut harus dihapuskan oleh pengalaman selama 40 tahun dalam merawat domba dan anak domba yang masih lembut. Pendidikan Mesir, Musa harus tinggalkan, karena itu adalah kebodohan. Dan dalam proses menghapuskan pendidikan Mesir tersebut butuh 40 tahun. Mengapa kita perlu pahami pengalaman Musa ini? Karena Musa awalnya menjadikan dirinya sendiri sebagai juru mudi, sebab dia sudah berpendidikan tinggi dan merasa mampu. Namun setelah belajar bersama Yesus 40 tahun di padang belantara, akhirnya bukan dirinya yang menjadi juru mudi, tetapi Yesus. Sebab memang Yesuslah yang pimpin Musa dan bangsa Israel keluar dari Mesir. Perhatikan, Roh Nubuat menjelaskan, sebagai penggembala domba, Musa diajar untuk merawat yang menderita, merawat yang sakit, dengan sabar mencari yang tersesat, bersabar lama dengan yang nakal, dengan perhatian penuh kasih memenuhi kebutuhan anak-anak domba,
dan kebutuhan domba tua dan lemah. Ketika fase-fase karakternya berkembang, dia semakin dekat dengan gembala kepalanya. Musa belajar dari Yesus untuk menjadi gembala bawahan yang benar dan menjadi semakin serupa dengan Yesus, sang gembala kepala. Lihat kembali pekabaran renungan pagi tanggal 31 Mei tahun 2024 tentang gembala kepala. Kemudian dilanjutkan. Dia menjadi bersatu, tenggelam dalam yang Maha Kudus Israel. Dia percaya pada Allah yang agung. Dia mengadakan persekutuan dengan Bapa melalui doa yang rendah hati. Dia memandang kepada Yang Maha Tinggi untuk mendapat pendidikan dalam hal-hal rohani dan untuk mengetahui kewajibannya sebagai seorang gembala yang setia. Kehidupannya menjadi sangat dekat dengan sorga, sehingga Allah berbicara dengannya berhadapan muka. Inilah pengalaman Musa. Dari andalkan diri sendiri, bertobat menjadi andalkan Bapa dan anaknya. Sebab meski Musa bersekutu dengan Bapa, tetapi Bapa utus anaknya untuk hadir bersama Musa. Musa menjadikan Yesus jurumudi hidupnya dan bangsanya. Kemudian renungan hari ini menutup dalam Jesus Name Above All Names, halaman 183 paragraf 2. Janganlah menyerahkan dirimu kepada penjagaan manusia, tetapi katakanlah, Tuhan adalah penolongku. Aku akan mencari nasihatnya, aku akan menjadi pelaku kehendaknya. Segala kelebihan yang mungkin Anda miliki tidak dapat menjadi berkat bagi Anda. Begitu pula pendidikan kelas atas tidak dapat membuat Anda memenuhi syarat untuk menjadi saluran terang, kecuali Anda memiliki kerjasama dengan Roh Ilahi. Kiranya pengalaman Musa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan andalkan diri dengan segala kemampuan dan pencapaian kita, tetapi jadikan Yesus jurumudi hidup kita, mau diajar olehnya dan bekerja sama dengan Yesus oleh menerima Roh-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Mengingatkan kami pengalaman akan Musa, yang awalnya mengandalkan diri sendiri. Dirinya menjadi jurumudi, dan akhirnya setelah 40 tahun, bertobat menjadikan Yesus jurumudinya. Karenanya, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua mau membuka hati, sehingga Kristus masuk dalam hidup kami, menjadi jurumudi kami, mengajari kami, sehingga kami dapat bekerja sama dengannya, dan memajukan pekerjaan-Mu di dunia ini, dan saat Engkau datang kedua kali ya Yesus, makin banyak umat yang diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.